Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurika Dita Pratiwi, NPM 20191410182 dari kelas K Prodi Ilmu Komunikasi. Pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia kali ini, saya akan membacakan critical review yang bertemakan politik dan militer. Militer berasal dari kata miles yang menurut Kanter dan Sianturi yaitu seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan, terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Politik bersumber dari bahasa Yunani, politika yang berhubungan dengan negara, dengan akar katanya polites, warga negara, dan polis, negara kota. Pengertian politik menurut Aristoteles adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Sebagai contoh keberadaan duifungsi ABRI, salah satu bukti nyata dari keikutsertaan militer dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Untuk memperjelas bagaimana kiprah militer dalam perpolitikan di Indonesia, dibagi menjadi 3 era. Yang pertama, era Orde Lama yang berjalan dalam kurun waktu tahun 1945 hingga tahun 1966. Yang kedua, di Orde Baru yang berjalan antara kurun waktu tahun 1966 hingga tahun 1998. Dan yang ketiga, itu ada era reformasi dan pasca turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan yang bergerak dalam kurun waktu tahun 1998 hingga sekarang. Menurut Langenberg, penetrasi militer ke lembaga-lembaga sipil dari sistem negara hasil duifungsi sebagai kebijakan trust secara politik memperkuat lembaga-lembaga di dalam sistem negara dan menjamin dukungan militer baginya. Menurut Amos Perlmutter, ada 3 jenis orientasi militer yang timbul di negara modern, yang masing-masing bertindak sebagai reaksi terhadap jenis kekuasaan sipil yang dilembagakan. Yakni yang pertama ada militer profesional. Militer profesional adalah militer yang memegang teguh fungsi pertahanan, keamanan, mempunyai keahlian dalam menggunakan senjata, setia pada negara, bukan pada pemerintah atau komandan, punya jiwa korsa yang kuat, dan punya etika militer yang kuat. Lalu yang kedua ada militer praetorian. Militer praetorian adalah militer yang lebih suka berpolitik atau menjalankan aktivitas ekonomi ketimbang mengurusi pertahanan. Militer aktif yang jadi menteri, parlemen, kepala daerah, atau menjalankan bisnis adalah militer praetorian, alias militer yang tidak punya etika profesional. Militer praetorian melakukan politisasi di seluruh kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya. Bahkan, akhir dari ujung politisasi yang dilakukannya menciptakan atau membangun masyarakat praetorianisme, sehingga lembaga-lembaga politik menjadi tidak efektif baik dalam menyikapi perubahan ataupun dalam upaya-upaya merumuskan kebijakan serta pada tindakan-tindakan politik. Praetorian yang oligarkis adalah kaum militer bekerja sama dengan pemilik tanah yang luas dan pemimpin-pemimpin agama. Dan di luar mereka hampir tidak ada organisasi yang diperbolehkan berkembang. Adapun mengenai Praetorian radikal sering lahir dari Praetorian oligarkis. Pelopornya adalah perwira-perwira reformis dan nasionalistis yang berasal dari golongan menengah yang mendambakan modernisasi dan pembangunan ekonomi. Aliansi kaum militer Praetorian radikal dibangun dengan kelompok-kelompok profesi dan intelektual, serta kadang dengan kaum buruh. Praetorian radikal ini yang melahirkan pemerintahan korporatis. Yang ketiga dan yang terakhir itu ada militer revolusioner profesional. Militer revolusioner profesional mempunyai pola intervensi ilegal. Intervensi tentara revolusioner merupakan suatu aktivitas kelompok militer yang ilegal yang beroperasi secara sembunyi dan dilancarkan untuk mendukung kelompok revolusioner yang sudah ada yang secara terang-terangan berusaha mengambil alih kekuasaan dengan bantuan dan dukungan kelembagaan secara besar-besaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.